Oke, kita lanjutkan kembali pada sesi 2 ini, masih dalam integral Riemann. Nah, setelah si alasnya kita partisi menjadi persegi panjang kecil, yaitu RK. RK itu adalah Riemann ke berapa? Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 5, 30. Jadi ada 30 bagian. Nah, untuk mencari luas dari ini, misalkan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 3, 18, 19, 20. Nah, ke 20 ini, kalau arahnya ke sini. Delta AK adalah perkalian dari sisi ini panjang kali lebar. Panjangnya delta XK, lalu lebarnya adalah delta YK. Nah, maka didapat bahwa delta AK, nah, segi panjang ini ada perkalian dari delta XK dikali delta YK. Nah, untuk sampai sini sudah selesai nih alasnya, kita sudah tahu. Nah, nanti ketika kita sudah alas, nanti kita akan pindah ke bangun ruang. Nanti ada sebuah selimut, di bawahnya yang dibatasi adanya persegi panjang. Nah, nanti si luas volume di bawah selimut itu akan dihitung dengan mempartisi menjadi balok-balok kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti misalkan ada sebuah ada bangun ruang, bangun ruangnya. Nah, misalkan ada sebuah selimut, misalkan ini yang selimutnya kita cari, akan kita cari. Nah, si selimut atasnya juga, nah nanti ada bawah, nah ada bawah, sisi bawah. Walaupun gambarnya sedikit sulit digambarkan, kita mencoba saja memahami. Kita partisi menjadi persegi panjang yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini kita partisi menjadi panjang-panjang kecil. Nah, ini selimut ini. Nah, nanti selimut ini kita partisi juga menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin mempartisi bagian ini, misalkan. Nah, bagian ini. Kita partisi ke sini, sini, ke sini, dan ke sini. Nah, nanti yang bagian ini, akan menjadi sebuah balok kecil. Nah, sebuah balok kecil yang bagian ini. Jadi kalau kita keluarkan yang bagian ini,
ini akan kita ambil ke sini. Ini juga. Ini kalau kita keluarkan yang balok ini, kita keluarkan ke sini nanti. Nah, seperti itu. Jadi balok-balok ini akan kita hitung. Alasnya kita sudah hitung tadi. Kita sudah hitung alasnya. Nah, kita sekarang nanti tingginya, karena kita ketahui bahwa balok itu, atau ini juga bisa dikatakan prisma segi 4, adalah luas alas lebih tinggi. Nah, jadi kalau ini diisi, si balok-balok ini diisi, nah si balok diisi, nanti akan jadi balok-balok kecil nanti. Nah, seperti itu. Akan jadi balok-balok kecil nanti. Kita diisi, ini diisi, ya akan menjadi balok-balok kecil yang dibatasi oleh ini, selimut ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi balok-balok kecil ke atas. Jadi nanti kayak Lego, jadi kayak kumpulan balok yang disatukan seperti itu. Nah, nanti ketika nanti sudah dihitung volume dari tiap-tiap balok ini, nah nanti disimbangkan. Nah, sesuai dengan konsepan tadi bahwa semakin semakin banyak si balok-balok ini, maka dia akan mendekati volume sesungguhnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk jelasnya kita belajar latihan soal. Nah, definisi itu integral ganda 2 atau integral lipat 2. Misalkan F adalah fungsi dari dua variabel yang terdefinisi pada segi 4 tertutup jika limit norm P menuju 0 sigma I sigma K dimulai dari 1 sampai N F X bar K, nanti dikeluarkan I sekarang K, boleh saja mau ganti I sama K, boleh. Y bar K kali delta A. Nah, ini tuh sama dengan adalah perkalian dari luas alas ini tingginya. Nah, seperti itu. Jadi jumlah dari balok-balok kecil tadi. Nah, di sini Riemann berfungsi ketika dia pada dua variabel. Nah, ketika itu dan jika ininya ada, maka disebut F dapat diintegralkan pada R
jauh. Integral lipat 2R. Nah, integral lipat 2R itu integral biasa, tapi kita melakukan sebanyak 2 kali. Integral lipat 2 F Y dA disebut integral ganda 2 dari F dan R yang diberikan oleh integral lipat 2 F Y dA sama dengan limit ini 0 sampai menuju 0. Nah, ada juga yang dia menulis si lambang normnya 2. Kalau yang satu di dimensi 1, yang 2 dimensi 2, seperti itu. Ada juga yang tulisannya seperti itu. Sigma K menuju 1 N F X bakar Y bakar delta A K. Nah, inilah yang akan kita kembangkan. Nah, jadi ulangi lagi bahwa ini adalah penjumlahan dari balok-balok kecil itu untuk mengetahui volume di bawah selimut yang alasnya dibentuk persegi panjang. Jadi dia dibentuk balok-balok kecil. Ini ada sebagai tingginya, ini sebagai alas ini luas alas lebih tinggi. Kenapa dia menuju hingga sinar lempengnya? Karena kita ketahui semakin banyak dia partisi blok partisinya, maka dia akan mendekati volume sesungguhnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat integral ganda 2. Silakan untuk kalau mau ditulis atau dipelajari kembali. Oke, lanjut. Sifat-sifat integral ganda 2. Sifat integral ganda 2. Nah, 1. Jika K anggota bilangan real, integral ganda 2 linier, yaitu A yang pertama integral lipat 2R KF FYDA. Nah, K integral FYDA. Selanjutnya yang B integral F Y plus G Y dA sama dengan integral F Y dA plus integral G Y
integral ganda 2 dapat dijumlahkan pada 4 persegi panjang seperti pada gambar 13.4, yaitu pada gambar ini. Dan ini jika ada ini adalah R. Jadi dia bisa dipartisi misalkan dua bagian. Ini R1, ini R2. Maka daerah 4 persegi panjang itu adalah, si R ini adalah R1 ditambah R2. Nah, gambar ini maksudnya. Yang bertumpuk hanya pada bagian garis, yaitu integral f x, y dA integral f1 fx, y dA ditambah integral R2 f x, y dA. Di si R ini adalah bisa jadi penjumlahan dari R1 ditambah R2. Dan yang ketiga, perbandingan sifat-sifat yang dimiliki menjadi pegangan. Jika f x, y kurang dari g x, y untuk semua x, y dalam R. Maka integral f x, y dA kurang dari atau sama dengan integral lipat 2R g x, y dA. Silakan untuk dicatat atau dipahami dulu. Nah, jadi integral ganda 2 ini ya, atau lipat 2 ini ya, yaitu ketika f k f x y dA k f x, ketika si k itu anggota bilangan real seperti itu. Nah, yang kedua, lipat 2 f x y, y dA bisa diintegralkan masing-masing, itu integral f x dA, integral g x dA. Lalu yang kedua, konsepnya ini ketika ini menjadi dua bagian, nah ini sama dengan f1 ditambah f2. Integral ganda 2 dapat dijumlahkan pada 4 persegi panjang yang bertumpuk hanya pada bagian garis, yaitu f x dA sama dengan f integral dari r1 ditambah integral r2. Yang ketiga adalah perbandingan sifat-sifat yang dimiliki menjadi pegangan jika f x,
koma Y kurang dari atau sama dengan GE, Y. Untuk semua X, Y di dalam R, maka integral daripada 2 F, Y dA kurang dari sama dengan R, GE, Y dA. Oke, silakan untuk dipahami. Kalau ada tidak paham, silakan untuk ditanyakan. Kita saling diskusi di komen di bawah. Oke, mari kita lihat soal di buku ini. Oke, selanjutnya misalkan soal latihan, misalkan hampiri lipat 2R F X, Y dA dengan F X, Y yaitu 64 min 8X plus Y kuadrat plus 416 dan nah ini adalah ininya alasnya R adalah X, Y di mana ini sebagai X nya dan ini adalah sebagai Y. Seperti itu. Nah, pertama kita gambar dulu bahwa alasnya itu adalah X-nya berada pada 0 sampai 4 dan Y-nya itu adalah 0 sampai 8 dan ini adalah selimutnya, si selimut. Kita gambarkan dulu. Misalkan seperti itu. Ininya adalah 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ininya 0 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini X, ini X. Maaf, ini X, ini Y, ini Z. Nah, lalu kita ini kita split seperti itu. Kan ini adalah ininya. Ini adalah SP1, ini 2, ini 3.
ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, lalu ada selimut, misalkan ini adalah selimutnya. Nah, ini selimutnya. Seperti itu, kita hasil selimutnya. Nah, kita akan menghitung volume di bawah selimut ini. Dan ini ada 4, 2, koordinatnya 004, ini koordinatnya 088. Jangan mesti dilihat ke sini. Nanti untuk mengeceknya, tinggal untuk mencari si nilai X, Y, Z nya tinggal spesifikasinya ke sini. Ini 4, 8, 6. Nah, ini adalah fungsi F, X, Y dengan 8 bucur sangkar. Seperti itu. Nah, nanti kita akan praktisi ini juga akan hitung dengan menggunakan bola kecil. Seperti itu. Silakan untuk di gambar, boleh. Nah, dengan membagi, nah ini R, nah ini adalah si Riemann partitionnya, menjadi 8 bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saat ini membagi menjadi 8 bagian yang sama dengan menggunakan tiap-tiap pusat tujuh sangkar sebagai titik contoh. Tiap-tiap tujuh sangkar sebagai titik contoh. Nah, maka penyelesaiannya dari tiap titik-titik contoh, titik-titik contoh, dan nilai-nilai yang sesuai dengan fungsi maka diperoleh oke, E1 bar, Y1 bar. Nah, kita ketahui bahwa titik, kita boleh mengambil titik, tapi yang kita ambil titik yang mudah. Misalkan pada nomor 1 kita ambil titik 1 pada partisi yang ini, pada partisi R1. Misalkan ini kasih nama R1, kita ambil satu titik 1,1 aja yang mudah. Oke. Lalu yang kedua, ketika 1.1 kita masukkan kepada fungsi yang tadi, yaitu pada fungsi soal yang mana F, X, Y 64 pada soal, min 8X
plus Y kuadrat, kemudian 16, misalkan ini F 1,1, 64, ini 8 kali 1 plus 1 kuadrat, 16, berapa? 64 dikurangi 8 tambah 1 16, jadi berapa? Yaitu 57 ya. 57 per 16. Nah, ketika dia 1,1, maka F X1 bar Y1 barnya yaitu 57. Nah, ini tingginya. Ya, tingginya. Seperti ini. Lalu untuk X2 bar Y2 bar itu berapa ini? Itu 23. 3,1 1,3. Jadi 1 2 tuh 23, ini 1, ini 1, ini 3, 1,3. 1,3. Nah, masukkan, maka dari sini masukkan seperti ini. Nah, F X2 bar Y2 bar yaitu 65 per 16. Yang masukkan seperti ini sama. Lalu yang ketiga X3 bar lalu Y3 bar. Nah, X3 Y3 bar ini berapa? Berarti 1,345. 1,5. Masukkan ke fungsi ini, maka F X3 bar Y3 bar adalah 81 per 16. Lalu X 4 bar Y 4 bar yaitu 1,7. Ketika sudah dimasukkan yaitu 105 per 16 sampai dia X berapa? X 8. Lalu X 5 bar Y 5 bar Y 5 berarti 1, 2, 3, 3,1. 3,1. Maka F X5 bar Y5 bar adalah 41 per 16. Lalu selanjutnya X6 bar Y6 bar berapa? 3,3 ya. 3,3. Maka didapat F X6 bar Y6 bar yaitu 49 per 16. Lalu selanjutnya X7 bar Y7 bar 3,5. Maka dapat X7 bar Y7 bar yaitu 65 per 16. Jadi kalau ada yang salah silahkan direvisi salah perhitungannya. X8 bar yang terakhir Y8 bar didapat yaitu pada titik 3,7 X8 bar Y8 bar yaitu 89 per 16. Nah, ini ada tingginya. Tinggi dari, jadi kalau kita ambil misalkan satu balok, misalkan balok ini ke atas, nah gitu. Nah, balok ke atas, jadi ke atas, dan di atas dia menjadi berbentuk ini. Nah, jadi ini tinggi balok. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung si ininya, si alas dari balok ini. Nah, kalian ketahui bahwa jarak ke sini 2, ini juga 2 ke sini, jadi masing-masing
jaraknya luasnya adalah 4. Seperti itu. Dan semuanya sama karena kita mempartisi menjadi persegi-persegi yang sama walaupun gambarnya tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi karena delta AK itu adalah luas dari masing-masing persegi partisi ini adalah semuanya 4. 4 itu dari mana? Dari 2. Karena kesenjangannya 2, ini 2, 2, 2, 2, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, tinggal kita masukkan. Maka kalau mau tulis, tulis. Saya mau hapus. Kalau tidak paham, silakan tanyakan, boleh. Nah, kalau kita tinggal masukkan. Yang masukkan. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita tentukan di awal bahwa F X, Y, DA yaitu karena kita ketahui bahwa kita mempartisi, ini lambang aproksimasi, lambang pendekatan, khususnya dari awal kita menggunakan rumus ini. Nah, karena kita mempartisi menjadi 8, maka sigma K dimulai dari 1 sampai 8 F X K bar Y bar K delta AK. Nah, sama dengan ini, bukan sama dengan dari sini, tapi sama dengan dari sini. Nah, maka karena kita ketahui bahwa di sana ada 4 bagian seperti itu, maka jadi 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari delta AK atau gini. Supaya tidak ada pusing. Jadi sigma K dimulai dari 18 F X bar K Y bar K dari 4. Oke, kita kedepankan. Nah, jadi 4 K dimulai dari 18 F X bar K Y bar K. Seperti itu. Nah, dari itu karena kita sudah punya di awal si nilai-nilainya X bar 1, X bar 2, 3 tadi sudah kita hitung, maka 4 yang kita masukkan. Pertama itu 57 per 16 nya kita samakan karena penyebutnya sama. Formula penyebutnya 57 berarti per 16 semuanya. Ditambah 65 ditambah 81 ditambah 105 ditambah 41 ditambah 49 ditambah 65 ditambah 89. Nah, itu ya, sudah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16. Nah, seperti itu. Nah, kita hitung, maka hitung-hitung, maka jawabannya adalah 138. Ini kebetulan saja bahwa si nilai ini pembilang bisa dibagi 16. Jadi kebanyakannya biasanya berbentuk desimal, koma seperti itu.
Nah, ini adalah nilai pendekatannya. Nah, nilai pendekatan. Jadi ketika si sigma K dimulai dari 8 RPK ini adalah luasnya estimasi 138. Jadi volume di bawah selimut ini yang dibatasi dengan ini, sini dan jadi dibatasi dengan ini adalah 138 estimasi. Silakan untuk dipahami dulu. Nanti sudah paham ini, kita akan mencari nilai eksaknya. Kita akan mencari nilai eksak. Seperti itu. Nah, untuk eksaknya, nah tadi perhitungan eksaknya kita punya 138, ini nilai estimasi. Untuk nilai eksaknya berapa si luas itu? Nilai eksak. Nah, nah, untuk nilai eksak volume ini, oke, nah, maka hitung integral lipat 2 0,804, ini adalah batas-batasnya. 804 adalah 64 min 8x plus y kuadrat, seperti itu. Y kuadrat per 16 dx dy. Pak, gimana mengerjakan soal ini? Nah, dalamnya dulu. Jadi kalau kita pecah, ini kita kerjakan dalamnya dulu. Nah, segini. Nah, nanti hasil dari ini kita kerjakan. Nah, ini kita bisa gunakan jadi 08 04 16-nya kita kedepankan. Jadi 64 min 8x plus y kuadrat dx dy. Nah, lalu kita integralkan. Nah, pertama kita kerjakan dulu. Nah, yang dalam ini segini dulu. Nah, kita kerjakan dulu, segini dulu, kita keluarkan dulu. Nah, integral 04 1 per 16 64 min 8 x plus y kuadrat dia terhadap x. Nah, selain daripada x, dia akan berubah jadi konstanta. Kita keluarkan 1 per 16-nya. 1 per 16 integral 04 min 8x plus y kuadrat terhadap
1/16, lalu 6 konstanta terhadap X jadi 64X, lalu min 4X kuadrat plus Y kuadrat X dengan batas, nah, itu 0,4. Nah, ini karena dia konstanta dapat X, Y juga konstanta dia dapat X 8. Bagi yang lupa bagaimana mengintegralkan ini 8X, integral min 8X dx, ya, jadi min 8 per 2X, satu ini kan punya 1 plus 1 plus C, di min 4X pangkat 2 plus C. C-nya nanti aja di belakang. Nah, seperti itu bagi yang lupa. Nah, sudah gitu, nah, sudah dapat semua, substitusikan. Nah, si nilai 4 substitusikan dulu, si 4 nanti dikurangi 0. Nah, seperti itu. Jadi 1/16, nah, gitu. 64 kali 4 min 4 kali 4 dikuadratkan plus Y kuadrat kali 4. Nah, karena ini dia 0, nah, maka dia dikurangi 0. Kan dia dikurangi 0 karena semuanya dia mempunyai variabel. Seperti itu. Maka berdasarkan maka didapat 12 plus 1/4 Y kuadrat. Sudah selesai Pak? Belum. Nah, 12 1/4 Y kuadrat ini baru terhadap X. Nanti kita lanjutkan terhadap Y. Seperti itu. Nah, kita hapus dulu. Sini dulu ya. Kita yang terhadap Y sekarang. Jadi masukkan integral 08 segini 12 plus 1/4 Y kuadrat terhadap D. Nah, seperti itu. Nah, maka akan dapat apa? 12 terhadap Y jadi 12 Y 1/4 Y kuadrat, kalau ini kan jadi 1/4 per 3 Y pangkat 3, sedangkan jadi Y pangkat 3 per 12 dengan batasnya yaitu 0 sampai 8. Masukkan 12 kali 8 plus 8 pangkat 3 per 12 dan pastikan dia 0 di sini, maka didapat 138 2. Nah, inilah nilai eksak dari perhitungan volume ini. Jadi ada selisih dari selisih error dari perhitungan tadi dengan perhitungan ini. Nah, tadi perhitungan alhamdulillah untuk video ini sudah selesai. Nah, ini persiapan nanti latihan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, video selanjutnya kita akan membahas tentang integral soal-soal, bisa saja soal-soal atau menambah materi integral lipat 2 atas daerah bukan 4 persegi panjang dan integral lipat 2 pada kuliah kutub. Saya terima kasih sudah menonton ini. Sehat selalu, panjang umur, rezekinya banyak dan berkah. Mohon maaf kalau ada kesalahan datangnya dari saya dan datangnya Allah SWT.
taala. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.